A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ini pasti udah nunggu nih ya. Karena kemarin teman-teman kreatif kita udah pasang di sosial media Islami Twinda. Yang hari ini insya Allah langsung aja kita bahas sama-sama. Ya namanya hidup itu nggak selalu berjalan mulus ya. Kadang-kadang yang namanya hidup itu ada yang namanya gangguan bahkan sampai ancaman di dalam hidup. Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang lebih bahaya justru. Yang kelihatan mah enak nih ya, menghindar gampang gitu loh. Nah selain ikhtiar, senjata terampuh kita adalah doa sebagai umat muslim ini ya. Dan hari ini kita akan pelajari sama-sama tentang tema doa-doa perlindungan mustajab. Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita nih ya. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, kita akan melihat sebuah video tayangan tentang selamat dari pembunuhan karena telepon sang ibu. Ini dia tayangannya. Saat itu R dibawa pelaku makan soto yang sudah diberi minuman oplosan di sebuah warung. R kemudian merasa lemas dan pusing meski baru memakan sedikit. Kesempatan itu digunakan oleh NAF untuk mengambil ponsel R secara diam-diam. R yang merasa soto tersebut tidak enak kemudian tidak jadi makan dan memilih untuk pulang. Calon korban R saat itu sadar dan meminta ponselnya dikembalikan sehingga pembunuhan bermotif pencurian itu gagal terjadi. Sementara itu, calon korban C juga berhasil selamat berkat telepon dari sang ibu. Aksi NAF terhadap C dilakukan beberapa jam sebelum membunuh korban bernama Takdir. Iya, zaman sekarang ini kita lihat ya kejadian ini macam-macam ya. Namanya tindakan kejahatan ini yang mungkin salah satunya adalah dengan ingin mendapatkan sesuatu yang secara instan ya. Dari zaman dulu sebetulnya udah banyak, tapi zaman sekarang ini kayaknya lebih banyak lagi nih. Dan yang paling harus waspada ini adalah laki-laki. Kebanyakan laki-laki ini suka nongkrong makan di mana yang nggak jelas tempatnya ya. Tiba-tiba kalau diracunin bahaya nih. Nah, pertanyaan kita nih, Ustadz Bani, mohon izin sebelumnya. Apakah benar ada sebuah doa yang apabila kita rutin membacanya akan melindungi kita dari didekati oleh orang-orang yang zolim? Terus bagaimana kita bisa mengetahui orang kalau seandainya ini orang ini hendak berbuat zolim sama kita nih? Atau mungkin sesuuzon aja kita gitu ya kan, nebak-nebak doang. Atau ada triknya, mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, betul tak ada yang bisa menjaga kita selama 24 jam. Terkadang bahkan di zaman kita sekarang ini Masya Allah, kelihatannya baik tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang buruk untuk ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Maka yang paling bisa menjaga kita 24 jam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita wajib sekali memohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari mesti kita baca. Di antara doa yang bisa kita baca adalah di antaranya surat Al-A'raf ayat 47. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Apabila dipalingkan penglihatan mereka atau pandangan mereka kepada para penghuni neraka, mereka berdoa, ya Allah la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah Tuhan kami, jangan jadikan kami, jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah. Hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kezaliman ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud, az-zulmu salasa. Kezaliman itu terbagi 3. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu asyirku billah, melakukan perbuatan syirik. Karena zalim secara bahasa itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Lalu ada orang memberikan sesembahan tidak kepada Allah, itu adalah la zulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Adalah kezaliman yang paling besar. Dan kalau dia mati dalam kondisi syirik,
maka Allah tidak akan ampuni kezaliman tersebut. Nauzubillah. Yang kedua, zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang mudah Allah ampuni. Kapan itu? Yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humuz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah itu zalim, tapi zalim kita kepada Allah lebih mudah diampuni. Dan yang ketiga, itu adalah kezaliman la yatrukuhullah, yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap hamba yang lain. Mencuri, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, itu adalah perbuatan kezaliman yang besok hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni sebelum orang yang dizalimi memberikan maaf atau ampunan. Bagaimana kita mengetahui orang berbuat zalim kepada kita atau tidak, Ustadz? Nah, ini agak susah, maka kita butuh pertolongan kepada Allah dan kita lihat kira-kira orang ini niatnya baik atau tidak, dan kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi az-zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau masukkan kami bersama orang-orang yang zalim. Walhamdulillah. Wallahu taala alam Masya bissawab. Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya ya. Kalau kita bicara masalah tentang makan di warung, mungkin Ustadz Maulana hampir nggak pernah makan di warung. Jadi agak susah menemukan orang yang meracuni gitu ya. Alhamdulillah. Kan saya udah lama 8 mau 9 tahun ya kan. Tapi Ustadz Maulana nggak bisa menghindari dari kehilangan kambingnya. Kambingnya baru aja hilang nih yang zolim. Berarti itu dizolimi juga loh Ustadz. Iya. Tapi ada lagi nih yang kita mau tanya nih Ustadz Syam sama Ustadz Maulana ya. Kalau Ustadz Maulana kalau makanan mungkin agak susah karena dia selalu makan di rumah. Tapi kita tahu di sekarang ini bentuk fitnah ini Ustadz Maulana nih. Bentuk fitnah ini banyak banget ya. Bentuk-bentuknya yang bisa membahayakan diri kita. Nah, katanya ada juga sebuah doa yang kita bacakan atau kita amalkan setiap hari ini bisa melindungi kita, bahkan orang-orang terdekat kita, sekitar kita yang terdekat kita ini. Dan katanya ada 2 fitnah yang sangat berbahaya. Mohon izin penjelasannya nih Ustadz Maulana. Tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli, pertanyaan yang luar biasa, detail banget kasus saya dibahas. Jadi yang ngambil kambingnya langsung balikin ntar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 27 Syawal hari ini, 43 hari menuju Idul Adha dan kambing saya hilang. Alhamdulillah, satu bentuk pujian kalau kita menjadikan sesuatu perlindungan. Betul tadi kata Ustaz Bani, perlindungan yang terhebat yang melindungi kita adalah Allah. Doa, permohonan, mohon perlindungan. Makanya ayat kursi 17 nama Allah di dalamnya. Maka orang yang membacanya pasti dapat perlindungan. Nah kali ini tadi pertanyaan Mas Pali bagus sekali pertanyaannya. Gimana nih perlindungan dari 2 fitnah? 2 fitnah yang kita mohon perlindungan, yakni fitnah wanita dan fitnah dunia. Nah berbicara tentang doa, ada doanya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Inilah doa. Kalau ketika kita baca ini dalam Mumtahanah ayat 5, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir, dan ampunkanlah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah dalam 2 al-fitnah ini, gimana dengan fitnah ini? Karena mohon maaf, banyak makna di balik kafir itu menutup kenikmatan. Dan mohon maaf, tanpa menyinggung perasaan siapapun,
bahwa sebenarnya fitnah dua ini sangat membahayakan. Karena fitnah wanita, karena tergoda dengan wanita dengan menundukkan pandangan. Maka tundukkanlah pandangan kita ketika kita melihat wanita, tundukkan pandangan. Karena di situ ada panah-panah setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang mungkin bisa jadi godaan harta lewat, godaan tahta lewat. Tapi bisa jadi dia terjerat dengan godaan wanita. Makanya hati-hati dengan godaan wanita. Maka tundukkan pandangan. Bahkan wanita yang sudah berada pada di sisi kita, yakni istri, anak, saudara, orang tua, pun bisa jadi ujian besar buat kita. Maka sosok laki-laki bersabarlah terhadap istri dan jangan berbuat zalim terhadapnya. Dan ini akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Kebayang nggak kalau istri tidak pakai hijab, anak tidak pakai hijab? Siapa yang bertanggung jawab? Kita sang laki-laki yang diperintahkan untuk menyuruh kepada siapa? Kepada keluarga dari wanita kita untuk menutup aurat. Apalagi godaan dunia. Godaan dunia itu adalah di mana kita dipalingkan dari mengingat Allah sehingga kita diminta untuk zuhud dan ingat dunia di tangan jangan di hati. Ayo kita sama-sama ulangi doanya. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka anta azizul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan upayakan dibaca sebelum kita beraktivitas karena kita akan berjumpa dengan siapapun. Nah, untuk itu bagusnya dibaca doa ini di awal pagi juga. Di awal pagi. Selain bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam, kita akan melihat dulu ada sebuah tayangan ya tentang lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di daerah Kudus. Ini di tayangannya. Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan para sukarelawan pengubur jenazah tertidur dengan menggunakan APD di Kudus, Jawa Tengah. Ada yang tiduran di rumput, ubin, hingga bagian belakang mobil. Salah seorang sukarelawan pengubur jenazah BPBD Kudus membenarkan video itu. Meski rasa lelah tak bisa dihindari, mereka tetap bersemangat menjalankan tugas. Pasca Lebaran, jumlah kasus kematian harian COVID-19 meningkat signifikan. Bahkan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus membuat 7 rumah sakit yang menjadi tempat rujukan lini 1 dan 2 kewalahan merawat pasien COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini buat jamaah Islami Tindai dimanapun berada. Sekali lagi kita ingatkan lagi ya. Bahwa COVID-19 ini masih ada dan buat saya dan juga buat semuanya kita ini harus lebih aware lagi ya, karena kadang-kadang kita ini suka udah mulai menyepelekan, jujurnya pulang dari mana-mana biasanya kita harus bersih-bersih mandi, kali ini udah mulai enggak. Nah kadang ya yang namanya manusia ini kita suka lalai nih. Nah kita juga perlu yang namanya ada satu doa nih. Benarkah ada doa yang bila rutin kita baca ya akan menjauhkan kita ini dari segala penyakit ganas. Dan untuk itu kita minta ya guru kita Ustadz Syam untuk menjelaskan, karena ini bicara masalah penyakit ini berasal dari akhlak yang buruk nih juga katanya Ustadz Syam ya, benar ya? Mohon izin menjelaskannya, silakan tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari penyakit lepra, kemudian kegilaan, kemudian penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk, segala macam penyakit yang buruk. Dan subhanallah ada makna dibalik daripada hadis ini, karena ini adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah perlindungan daripada 4 penyakit ini, yakni yang pertama daripada penyakit lepra. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syarah hadisnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari penyakit, yakni penyakit kulit. Kenapa Rasulullah memintanya? Karena biasanya orang yang terkena itu akan merasakan yang namanya down,
akan merasakan bahwasanya, wah ini kalau saya berpenyakit seperti ini orang-orang akan menjauh dari saya. Dan ketika orang-orang menjauh darinya, dia akan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Dan dia akan merasa marah dan dia akan marah kepada takdirnya. Maka subhanallah, di saat orang merasa down dan merasa orang marah kepada takdirnya, maka di saat itu pula imannya akan turun. Betapa banyak penyakit yang membuat orang-orang menjauh dari Tuhan malah. Ada penyakit, mungkin ada orang terkena penyakit, keimanannya bertambah. Namun tidak sedikit orang terkena penyakit malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang saya udah gak percaya Allah lagi. Betapa saya sholat tahajud, saya sholat duha, saya bersedekah, tapi kok saya yang sakit. Tetangga saya nggak pernah baik, nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah puasa, kok malah sehat-sehat aja. Banyak penyakit yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada penyakit yang pertama ini. Kemudian wal junun, dan juga penyakit kegilaan. Kenapa Rasulullah SAW dalam syarah hadisnya disebutkan meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu akal kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa menjalankan puasa, kita bisa menjalankan haji, sah semuanya kalau kita memiliki akal yang sehat. Bagi orang-orang yang gila, maaf, mereka tidak diwajibkan untuk beribadah. Walaupun ada keistimewaan mereka, yakni tidak mukallaf lagi, tidak wajib untuk beribadah. Namun satu nikmat yang terbesar ketika Allah mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Satu nikmat yang luar biasa yang diistimewakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita akal yang sehat sehingga kita bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah minta lagi wal judham, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada penyakit kusta. Kenapa di saat itu pula lah manusia akan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh manusia lainnya, bahkan keluarganya. Tapi ketika kita merasa sakit, ingat orang beriman itu kalau sakit maka subhanallah juga berjatuhan dosa-dosanya. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasayyi'il asqam, dan dari segala macam penyakit yang berbahaya, termasuk diantaranya COVID-19 yang kita rasakan pada saat ini, pandemi pada saat ini, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Segala macam mara bahaya yang diminta Rasulullah SAW agar dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berujung kepada bagaimana supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun adanya penyakit kadangkala membuat kita lebih dekat dengan Allah, namun kadangkala membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tapi ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam apa nih, ya. tuh? Bicara masalah tentang orang tua milenial ini selalu yang namanya pengen doanya itu bukan cuma hanya untuk dirinya sendiri. Oh ya kan? iya. Pasti adalah untuk orang-orang tercinta, salah satunya anak-anaknya nih. Ya, ada nggak nih doa yang bisa melindungi anak-anaknya ya dari segala keburukan orang lain, bahkan juga dari serangan penyakit ain. Karena zaman sekarang ini kan kita kan sosial media kan udah terbuka begitu aja kan, orang bisa ngelihat begitu aja. Nah ini bagaimana nih, ada nggak nih doanya nih? Insya Allah tadi dijelaskan guru kita Ustadz Bani bahwa tidak ada manusia yang bisa menjaga manusia lainnya 24 jam. Betul. Ya, termasuk orang tua tidak bisa 24 jam menjaga anaknya. Betul. Yang bisa menjaganya hanya Allah. Jadi ada doanya? Ada pasti. Oh, doanya apa tuh? Doanya insya Allah sesaat lagi. Oh ya udah deh ya. Pokoknya gini aja, yang di rumah ya hari ini dikhususkan untuk siapin aja catatannya. Jadi bisa dicatat semuanya doa-doanya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan setiap hari kita ya. Dan menjadikan terbaik buat diri kita dan keluarga. Jadi jangan sampai catatannya hilang. Betul. Disiapkan ya. Akarnya Ya. ada masih banyak doa-doa. Bener, pokoknya di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi dan sebentar lagi akan dijabarkan oleh guru kita Ustaz Syam. Setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.